Saudara, sejumlah aktivis HAM sepakat membentuk tim gabungan pencari fakta kasus kerusuhan Agustus lalu. Sementara itu, pemerintah hingga kini belum juga membentuk tim investigasi kasus tersebut. Apakah masih ada tarik ulur dalam pembentukan tim ini, saudara? Kami membahasnya bersama dengan Ketua PBHI, Julius Ibrani, dan juga politisi Partai Gerindra, Hendar Samarantoko, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Yasin. Sore, Bung Desam. Saya ke Bang Julius dulu. Kalau kita dengarkan klaim dari GNB bahwa Presiden Prabowo telah merestui pembentukan tim investigasi independen. Tapi nampaknya hingga saat ini belum ada tuh tanda-tanda pembentukan tim tersebut. Ini menurut Anda, Bang Julius, serius nggak sih pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen ini? Nah, kalau kita perhatikan ya, Sir, ya, dibukanya ruang atau forum pertemuan itu, lalu menerima aspirasi dan masukan dari para tokoh itu, sebetulnya itu sudah satu step awal, ya, satu pintu masuk untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya yang lebih konkret, yaitu pembentukan tim. Itu dulu kita lihat. Dan satu forum itu forum negara, pertanggungjawaban negara melalui jabatan presiden yang diemban oleh Prabowo Subianto untuk menerima usulan dan bagaimana nanti usulan itu diimplementasikan. Itu dulu. Jadi kita harus menganggap bahwa dari situ ada semacam keterikatan baik secara moral ataupun secara ketatanegaraan bahwa forum itu harus menghasilkan sesuatu. Gitu. Nah, tapi yang kami tunggu adalah apakah ada pertimbangan selain dari yang disampaikan oleh para tokoh itu, atau ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih konkret lagi mengenai situasi kondisi kestabilan nasional, penjagaan oleh militer dan yang lain yang wajib kita kita lengkapi demi terciptanya tim independen itu. Nah, tapi dalam konteks pencarian fakta, penggalian suatu kebenaran dalam satu peristiwa yang banyak pertanyaan lah ya seperti peristiwa ini, maka penting untuk kita anggap konkret sampai tim itu dibentuk, lalu turun SK-nya, gitu ya, atau Kepresnya, siapa saja di dalam, apa tugasnya, durasi waktu kerjanya, dan target hasilnya. Baru kita bicara bahwa pertanggungjawaban itu sudah pada satu titik yang lebih nyata, lebih real. Jadi menurut Anda, Bang Julius, ini tim investigasi independen ini akan terbentuk atau tidak? Mengingat Menko Yusri bilang bahwa sebenarnya Presiden Prabowo tidak merestui, tapi bilangnya itu mempertimbangkan. Sepanjang bukan Presiden Prabowo yang menyampaikan bahwa dia tidak merestui, maka harus dianggap forum yang dipimpin oleh Presiden Prabowo itu sebagai satu step awal pembentukan tim independen. Gitu dulu, Yasir. Oke, langsung saya lempar ke Bang Hendarsam ya. Bang Hendarsam, menurut Anda kenapa pemerintah hingga saat ini belum juga membentuk tim investigasi? Desakan publik ini cukup besar loh untuk segera membentuk tim investigasi. Yasir, tolong framingnya jangan gitulah saya dudukan dulu masalahnya. Boleh, silakan Bang. Ya, jadi jangan seolah-olah pemerintah itu dalam jangka waktu berapa hari harus ini harus begitu kan gitu ya. Jadi itu dulu. Yang berikutnya saya ingin sampaikan, pertemuan antara GNB ya kan, tokoh-tokoh GNB dengan Pak Presiden itu kan mempunyai spirit yang sama sebenarnya. Ya kan? Nah, itu kan ide yang saya kutip aja kata ide yang menarik ya kan, ide yang itu baik untuk itu. Nah, tinggal masalahnya ini tinggal masalah skemanya mau pakai apa kan gitu kan. Mau tim investigasi apa TPGF kan gitu kan. Nah, habis itu apa skemanya? Itu dulu ya kan. Jadi janganlah kita bermain dengan framing-framing yang seperti itu. Nah, ini berikutnya ya kan, latar belakang kenapa itu menurut kita menarik ya, kita menarik segala macam. Karena ini kan fitnah ini makin banyak, bukan hanya di media sosial saja, sampai media mainstream sekalipun ini udah macam-macam tuduhan kepada aparat TNI, tuduhan kepada Polri, kepada DPR, kepada partai politik, tuduhan kepada demonstran, tuduhan kepada ojol, semua menjadi satu gitu loh, ya kan? Nah, ya kan media mainstream juga yang manas-manasin, kan gitu. Nah, oleh karena itu perlu untuk supaya ini dicari titik tengah. Cari titik tengah bagaimana supaya ini bisa tidak saling fitnah. Ya kan? Kita tidak saling fitnah, semuanya clear dan bisa mendapatkan hasil-hasil. Anda bayangkan ya kan? Kita kalau bertitik tolak kepada korban aja.
Kenapa yang korban Afan itu kita sudah apa namanya itu sudah sama-sama tahu dan dijadikan simbol ya kan. Tapi kita lupa ada korban ojol lain yang juga dipukulin oleh demonstran pada saat itu, ya. Yang kemudian patut diduga demonstran ya, diduga dipukul sampai meninggal di tempat pada saat itu. Mereka kedua ojol ini ya tidak ikut demonstrasi pada saat itu, ya kan? Jadi korban. Jadi kita harus bertitik tolak dulu, ya kan? Ada dua variabelnya, mencari pelakunya, tapi juga melihat bahwa korban harus kita perhitungkan. Ada 10 nyawa yang hilang di situ. Ada 4 nyawa di Makassar, di DPRD itu, yang dibakar oleh massa itu. Nah, ini berikutnya, ya kan? Kita kasih gradasi dulu. Pelaku ini kan ada berapa macam. Yang paling atas itu adalah aktor intelektual. Nah, aktor intelektual ini yang mempunyai desain dan mempunyai rencana awal. Dan kemudian itu dia punya struktur kecil atau struktur besar, ya. Dan kemudian itu dijalankan. Nah, yang kedua adalah orang yang menunggangi, ya, menunggangi demo ini, ya kan. Kalau saya analogikan ini, ada yang di lapangan, ada yang nimpukin batu dari luar lapangan. Bang Hendarsam. Menjadi satu. Yang ketiga, demonstran memang demonstran, tapi anarkis juga. Ya kan gitu kan. Yang keempat, demonstran yang pure demonstran. Dia pengen damai. Nah, cuma yang jadi masalah ini kan keempat klasifikasi ini kan harus jelas. Betul. Jadi menurut Anda Bang Hendarsam, maaf saya potong, dari 4 poin yang Anda sampaikan itu, bukankah lebih baik membentuk tim investigasi sehingga semuanya clear, tidak ada fitnah, semuanya bisa berjalan sesuai dengan penyidikan? Saya rasa spiritnya supaya Kompas juga nggak framing ke arah kemana-mana gitu loh, ya kan? Tapi bentuknya nanti seperti apa, nanti kan kita tinggal lihat ya tindak lanjutnya bagaimana. Karena kan kalau kita lihat dari ada beberapa lembaga yang berbasis HAM ya, lembaga apa nama itu perlindungan anak, Komnas HAM dan yang lain, Komnas HAM dan lain-lain sudah melakukan itu juga, polisi juga sudah melakukan itu. Jadi jangan dibilang pemerintah udah nggak melakukan itu. Nah, tinggal bagaimana mengkorelasikan ini kan gitu kan, ditambah dengan teman-teman independen yang dari luar kan gitu aja sebenarnya kan. Sesimpel itu. Berarti menurut Anda dari Komnas HAM dan juga polisi sudah cukup ya? Saya ke Bang Julius, tanggapannya. Anda ini bilang kok sudah cukup gitu. Jadi menurut Anda bagaimana? Karena kan tadi Anda bilang tim investigasi ini kan. Baik, silakan Bang Hendarsam. Bung Hendarsam, yang dijelaskan Bung Hendarsam tadi adalah satu situasi yang telah dibaca oleh negara. Dan itu telah disampaikan keprihatinannya oleh Presiden Prabowo Subianto. Itu kita pegang dulu. Jadi sudah ada niat untuk memperbaiki, itu satu. Yang kedua adalah dimensi peristiwa ini bukan dimensi sederhana yang dijelaskan oleh kayak Komnas HAM kemarin, bicara soal administrasi penangkapan saja, bicara soal administrasi dan segala macamnya, tapi bicara apakah ada aparat negara yang terlibat. Kalau ada, maka negara bertanggung jawab terhadap kepada korban-korban yang tadi disebutkan Bung Hendarsam tadi. Atau ini individu-individu sempalan yang bukan merupakan bagian negara, sehingga pertanggungjawabannya adalah pidana yang perlu diperiksa oleh kepolisian karena tindakan kekerasan tadi. Nah, rumusan ini cuma bisa dilakukan oleh tim independen yang langsung ada di tangan kekuasaan Presiden Prabowo. Kenapa? Karena hanya Presiden Prabowo yang bisa melakukan orkestrasi. Baik tadi pemeriksaan di kepolisian, kemudian apakah ada organ negara di situ, apakah ada distraksi dari luar negeri, dari asing di situ, apakah ada kepentingan yang lain, itu navigasinya dari situ, orkestrasinya dari Presiden. Makanya kesimpulannya tetap tentu, adanya forum yang mengundang para tokoh nasional ini harus dipandang titik awal pertanggungjawaban negara melalui niat Presiden untuk mengusut tuntas dengan satu tujuan, tidak terjadi keberulangan yang sama, yang tentunya dia harus identifikasi juga di mana titik persoalannya, siapa saja pihak-pihak yang terlibat, siapa korban, siapa pelaku, apa proses pemeriksaan terhadap mereka-mereka semuanya ini. Dan terakhir adalah Presiden Prabowo sudah datang loh ke korban, Yasir. Dalam arti di sini dia tahu ada korban berarti ada pelaku, berarti ada peristiwa. Nah, rangkaian-rangkaian cerita ini sudah jadi titik awal. Tinggal memang kita yakinkan apakah lembaga HAM yang turun atau justru tim khusus yang bisa langsung kepada
presiden. Kalau dari kami, karena ini adalah basisnya sebuah peristiwa yang tidak biasa, kalau boleh kita bilang, maka harus langsung dimonitor oleh tangan presiden. Oke, Tidak sampai lain, di situ dulu karena ya, Bung Julius. menciptakan- Kita minta tanggapan dari Bang Hendarsam. Ya, sebenarnya saya sepakat ya bahwa memang selain dimensi daripada korban sudah jelas, kita harus melindungi korban dan kemudian juga kita harus mengklasifikasi apa namanya itu para pelaku ini. Seperti saya bilang tadi kan ada empat apa nama itu empat jenis yang saya katakan klasifikasi daripada para pelaku ini. Dan ini kan kemudian yang harus disisir. Dan yang kedua yang pesan saya ini ya. Kita ini jangankan kalau di medsos itu sudah sangat liar sekali ya kan. Cuman sampai di media mainstream itu sudah menunjuk ya kan beberapa pihak gitu loh ya kan, menunjuk politisi A, menunjuk Parpol B, menunjuk instansi ini, menunjuk ini, habis itu juga kemungkinan juga ada, kita nggak tahu jangan-jangan apakah emang ada keterlibatan asing juga di sini. Ini kan harus clear semua karena bukan apa-apa. Kalau ini nggak clear, kita ujungnya nggak mendapatkan apa namanya itu value apa-apa dari masalah ini gitu loh. Kita nggak akan selesai seperti kasus KM 50 ya kan. Kompas naikin itu apa enggak, saya nggak tahu juga. Kerusuhan Bawaslu, apakah di Kompas dulu naikin tentang masalah untuk masalah tim pencari faktanya korban ya. Nah gitu loh maksud saya. Jadi kita harus fair kalau mau gitu. Kalau mau kita usut aja dari yang Bawaslu. Saya kuasa hukumnya 450 orang itu kok. Baik, jadi menurut Anda Bang Hendarsam, jadi menurut Anda apakah perlu ada pembentukan tim investigasi? Ini urgensinya seperti apa? Karena sebenarnya Komnas HAM juga sudah membentuk tim investigasi, kemudian saat ini juga aparat polisi juga sudah mengusut kasus ini. Dan nanti jika nanti tim investigasi ini kebentuk, yang akan membedakan dengan tim investigasi yang sudah dibentuk Komnas HAM ini apa? Jadi kan gini, semua kan mempunyai tiap lembaga negara itu punya perspektifnya kan masing-masing, ya kan? Lembaga perlindungan anak, ya kan gitu kan? Nah ya, apa namanya masalah perlindungan anak dan wanita, dia tentunya melihat dari aspek, ya kan, korban dan pelaku perlindungan masalah anak dan wanita, gitu kan? HAM begitu juga, ya kan? Bahwa memastikan bahwa pelaku pun harus dipastikan juga dapat apa nama itu hak-haknya atau tidak, ya kan? Begitu juga apalagi korbannya. Nah begitu juga apalagi yang lain-lain kan juga seperti itu. Nah ini kan harus digabungkan, jangan artinya sudut pandang sektoral ini mengenyampingkan hal-hal yang sifatnya apa nama kita ingin mencari sebenarnya titik temunya di mana sih ini, ya kan? Pelakunya siapa sih sebenarnya, kan gitu kan? Jadi biar nggak ada anasir-anasir ke depan bahwa memang saling tuduh. Sampai saya yang miris itu media mainstream ini masalah udah sampai ngutip beberapa hal menuduh pihak-pihak tertentu ya segala macam. Ya ambil contoh ya, Bais ditangkap itu ada terjadi kesalahpahaman, dianggap bahwa TNI kemudian terlibat. Media mainstream yang naikin loh. Jadi kan kita kan nggak ngerti apa nama itu ujungnya ini mau kemana. Jadi memang harus ada tindak lanjut terhadap masalah itu, dan oleh karena itu menjadi sesuatu yang menarik bahwa harus ada tindak lanjut ya. Nah, tindak lanjut ini menurut Anda apakah cukup dengan tim investigasi yang sudah ada atau perlu langkah konkret begitu dari pemerintah, Bang Hendarsam? Kita lihat bahwa nanti kan merujuk pada sejarah kita sebelumnya macam-macam. Ada tim investigasi. Kalau saat ini kan tim investigasi saja kali yang diinikan oleh GNB kan gitu kan. Nah, apakah itu cukup atau tidak? Biar nanti kita tunggu dari Pak Presiden untuk. Kenapa saya menanyakan ini Bang Hendarsam? Karena publik melihatnya seperti ada tarik ulur begitu terhadap pembentukan tim investigasi ini. Publik yang mana? Kompas mungkin. Nggak ada. Oke, kita tanyakan ke Bang Julius. Bang Julius melihat hal yang sama, ada tarik ulur atau ada hal yang berbeda? Ya, bahasa tarik ulur itu akan saya terjemahkan menjadi dua kata, harapan dan tuntutan. Ya, harapan pertama adalah masyarakat atau publik mendapatkan cerita yang valid gitu ya, mendapatkan cerita yang benar, kira-kira ini peristiwa apa yang terjadi, siapa yang terlibat, siapa pelaku, siapa korban. Itu satu. Sehingga dampaknya yang tadi Bung Hendarsam bilang,
supaya tidak terjadi distraksi informasi, disinformasi di media sosial, di WA segala macam yang bisa memancing trickle down effect ke depannya gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada tuntutan bahwa peristiwa ini jangan sampai terulang kembali. Jadi kalau menggunakan mekanisme-mekanisme yang biasa dilakukan oleh Komisi Negara dengan tempo yang begitu lama, tidak ada tuntutan timeline, tidak ada target segala macam, maka rasa aman masyarakat itu belum bisa terpenuhi. Makanya saya artikan ini jadi harapan dan tuntutan. Tentu kalau kita lihat lembaga HAM yang sudah berjalan, ini bicaranya teknis sekali ya Sir. Bicara apakah ada surat-surat penangkapan? Apakah ada data-data orang meninggal dan segala macam sebagai korban? Apakah ada? Ini hal yang teknis. Navigasi terhadap satu peristiwa yang tidak biasa seperti tanggal 28 itu dimensinya sudah luas. Tidak hanya sekedar dimensi teknis dan administrasi. Tapi apakah itu menyentuh dimensi politik? Karena itu menyasar stabilitas nasional yang berdampak pada mungkin investasi lah, bisnis dan segala macamnya. Ini hanya ada di tangan presiden. Jadi harapan dan tuntutan itu sekarang ada di tangan presiden. Kami melihatnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan apakah yang kemudian tugas spesifik di luar lembaga HAM yang sudah berjalan. Gitu ya. Lalu apakah target yang berbeda dari lembaga HAM yang sudah berjalan. Dan itu pun masyarakat sipil siap untuk mendefinisikan lebih lanjut. Yang pasti pembentukan tim independen ini urgensinya sangat tinggi. Karena ini adalah harapan dan tuntutan masyarakat. Yang kedua adalah pembentukan tim investigasi ini membuktikan niat Presiden Prabowo untuk memberesi setiap dinamika yang muncul di ruang publik. Yang artinya ada kepercayaan publik bahwa Presiden Prabowo bisa menyelesaikan ini. Dan itu harus dipegang erat. Ketimbang masyarakat kemudian mengambil langkah sendiri, mempublikasikan ini itu sendiri, dan kemudian malah menjadi ricuh, distraksi informasi di publik. Begitu ya, Sir? Oke, ada kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan hal ini ya, terkait dengan dampak unjuk rasa Agustus lalu. Saya ke Bang Hendar Sam, terakhir Bang. Dalam dialog ini tentu kita sepakat bahwa kita ingin mencari sebenarnya apa solusi yang diharapkan untuk diberikan oleh pemerintah terkait dengan pasca demo ricuh ini. Kalau kita lihat ada 10 orang meninggal dunia, kemudian banyak seperti tadi sampaikan, banyak informasi simpang siur begitu. Tentu saja ini untuk kepentingan publik. Menurut Anda apa yang nantinya akan dilakukan pemerintah terkait dengan hal ini? Saya tidak bisa mendahului pemerintah ya. Langkah ke depannya bagaimana, karena saya tidak dalam kompetensi untuk mewakili pemerintah, apalagi mewakili Pak Prabowo ya. Tapi kalau kita ambil jalan tengahnya, saya ambil intinya bahwa spirit itu ada gitu loh, ya kan? Polisi menjalankan itu sekarang, tapi apakah itu di kulit-kulitnya saja, ya kan? Sampai sebatas di para anarko-anarko ini saja, atau sampai ke para pelaku-pelaku di belakangnya kan, seperti itu, sampai ke pembiayaan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah disisir kan, sebenarnya sudah disisir dan diungkap satu persatu ke publik. Nah, tinggal kalau mungkin dari tim independen mungkin kan seperti itu nanti dibentuk ya kan, membentuk sendiri, memberikan masukan atau membentuk bersama-sama dengan Polri kan mungkin akan lebih lebih komprehensif nanti melihatnya kan gitu. Jadi kita itu gini ya, metodologi yang harus dibuat yaitu kan saya penganut direct by follow the evidence gitu loh. Kita dulu cari fakta-faktanya, evidence-nya dulu kita cari. Baru nanti dia akan menyusur kemana gitu loh. Ya kan? Ke pelakunya siapa, Jadi kita follow the evidence-nya dulu. Jangan kita tunjuk dulu contoh mungkin tunjuk TNI. Habis itu dicari-cari tuh bukti ke arah TNI-nya. Itu nggak boleh kayak gitu. Habis itu kita tunjuk teman-teman yang demo, yang benar-benar demo ya pada saat itu dengan hati nuraninya. Habis itu kita cari-cari buktinya, karena itu nggak boleh juga. Nah gitu loh. Biar fakta, makanya ada tim investigasi untuk mencari fakta. Faktanya dulu dapat, nanti baru dia mengerucut ke atas. Nah ketemu tuh siapa? Kan gitu caranya. Jadi jangan tendensius kepada para pihak yang ada pada saat itu di lapangan, yang lagi bertugas, ya kan, yang juga ikut demo, benar-benar demo. Sebenarnya kan kalau kita mau simpel ya, saya itu kan buat sampai buat
Gerakan Indonesia Kondusif apa? Satu, ya kan? Oke, Kalau Bang. ada yang kalau benar ya, kalau benar itu benar-benar demo itu benar-benar tidak terkreat secara ini, ya kan? Baik, oleh karena itu Demonstrasi makanya kalau kita berdiskusi di sini ya Bang Hendarsam ya. Dialog antara Bang Hendarsam dan juga Bang Julius ini harapannya tentu saja kita ingin mewakili kepentingan publik begitu ya. Tidak ada framing di sini karena Kompas TV sebagai media mainstream juga tentu saja mengungkapkan fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Sekali lagi tujuan kita sama ya, Bang Julius, Bang Hendarsam, untuk mewakili kepentingan publik. Itu harapan kita bersama ya. Sepakat ya soal hal itu ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Hendarsam. Terima kasih Bang Julius telah berbagi informasi dan perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.